Rok, bangun, Rok. Halo Sobat Rebahan, semoga kalian sehat selalu ya. Di sini saya akan merangkum alur cerita film Pang in Love yang menjadi film kesukaan saya waktu kecil. Film ini disutradari oleh Odyssey dan dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang 4 anak pang yang pergi ke Jakarta untuk menemui gadis pujaan dari salah satu mereka. Penuh tantangan dan ujian dihadapi, apakah mereka dapat pergi ke Jakarta? Langsung saja, daripada tidak penasaran, kita lihat alur cerita filmnya. Film diawali ketika anak pang yang bernama Yoji dan Almira sedang berlari. Di sini mereka menjemput temannya yang sedang menggali kuburan. Ia bernama Mojo. Di sini Yoji memberitahu Mojo kalau ada temannya yang sedang bunuh diri. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang ingin bunuh diri di atas gedung agama. Dia ini bernama Aro. Ia melakukan itu karena ia telah ditinggal kawin oleh wanita pujaan hatinya yang bernama Maya yang akan melangsungkan pernikahannya di Jakarta. Lalu datanglah Yoji dan temannya untuk menyadarkan si Arok. Namun Arok tidak kunjung sadar. Lalu ketika Arok akan bunuh diri, ia menjatuhkan kertas undangan dari Maya. Almira langsung mengatakan kepada Arok bahwa Maya ini sebenarnya cinta kepadanya. Ketika akan turun, malah security di belakangnya yang terperosok. Pak, bantuin dong mas. Jangan, ada sikiku. Mas, mau kemana mas? Di sini Arok berbicara kepada Almira, apakah benar yang diucapkan bahwa Maya mencintainya? Lalu Arok pun berniat pergi ke Jakarta untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Maya. Dengan solidaritas yang tinggi, teman-temannya pun ikut dalam perjalanan Arok untuk menemui pujaan hatinya. Lalu sebelum mereka pergi, mereka berpamitan ke ibunya Mojo. Apa mak? Kan dikon. Ika lho uruken sik, cepetan. Dinteni wong dadak. Weh, ayo tulung ono. Lalu mereka pun berangkat. Ketika akan naik kereta, mereka dioleh oleh penjaga dan disuruh pergi. Di sini mereka mencari transportasi lainnya. Mojo yang melihat ada supir truk pun mengatakan ingin numpang sampai ke Jogja dan disetujui oleh si supir. Mereka lalu masuk ke dalam truk. Dia supirnya. Alah, Rok. Masih 5 hari lagi kan? Nyampe pasti. Namun ketika bangun, mereka malah diomelin karena mereka salah truk. Dan ternyata mereka sampai di Bromo. Lalu mereka pun beristirahat di depan toko sambil mencari makanan dari sisa-sisa makanan. Di saat mereka dibangunkan oleh pemilik toko, mereka pun bangun. Ketika ibu pemilik toko ingin membangunkan si Arok, ia dialihkan oleh Yoji. Karena ketika bangun, Arok pun mengagetkan semua. Rok, bangun, Rok. Lalu mereka pun membantu ibu pemilik toko untuk membersihkan tokonya. Di sini mereka diberi makan dan juga minum. Arok yang melihat ada cincin, ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada Maya saat bertemu nanti. Lalu mereka berjalan. Di sini mereka bertemu dengan anak pang lainnya. Lalu mereka pun diberi tumpangan hingga ke makam Soekarno. Di saat di makam Soekarno, dengan rasa keindonesiaan, Mojo lalu berpidato untuk mengenang jasa pahlawan. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang diderek. Mereka lalu tiba dan melihat ada penjual sate. Karena perutnya keroncongan, mereka ingin memalak penjual sate dengan gaya sedikit mabuk. Dan inilah yang terjadi. Berapa? 7.000 dek pakai lontong. Aku beli petang puluh tusuk ya. Iki dulu. Bercanda sampai Andi. Ini cuma 7 tusuk. Salah cak, amal dikit. Ya. Semacam kamu dek. Kalian dapat 20 tusuk sate dengan 1 syarat. Setelah itu, mereka diberikan sate dengan syarat harus membakarnya sendiri. Skin berpindah ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus.
Di sini, Yoji merasa ingin buang air besar karena makanan sate tadi malam. Dengan terpaksa, mereka pun melakukan ini. Jengking dek jendela. Hingga kotoran Yoji mengenai mobil dari seorang TNI. Lalu mereka diberi hukuman. Mojo dan Arok disuruh push up dan Almira membersihkan kotoran dari si Yoji. Dan Yoji masih melanjutkan tekadnya. Sini besap. Dorong, Mbak. Skin berpindah ketika Maya sedang membangunkan calon suaminya untuk mengurusi pernikahannya. Di sini, calon suaminya yang bernama Andra malas untuk mengurusi pernikahannya. Lalu, Maya pun pergi sendiri. Skin berpindah ketika Yoji sedang dimarahi oleh Arok dan juga Mojo. Di sini, mereka menyalahkan Yoji. Yoji lalu berinisiatif untuk mencari angkutan agar mereka tidak marah lagi. Lalu ketika Mojo sedang mencari makanan di sampah, ia dibuat tertawa karena melihat poster iklan yang berwajah Yoji. Di sini diketahui bahwa Yoji adalah seorang model yang disuruh oleh tantenya. Iku, kenal gak? Sing gede kon. Udah. Iki sombong. Oh, kon bisa nah. Yoji lalu ngambek dan ditatangi oleh Almira. Di sini Almira berbicara karena foto Yoji lah sekarang mereka tidak marah lagi. Dan juga di sini diketahui bahwa Yoji menyimpan rasa kepada Almira. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki truk yang berisi tepung. Mending ditepungin daripada gak ketemu Maya. Suaya yang rumah ini yo. Nah, pemilu golput toh? Yo, mending aku bikin partai sendiri yo. Oh iya, aku bikin partai Nisan Sejahtera. Jangan dikuntilanak. Gunderuan. Iku cemen. Lah cocok. Raimu kayak turun. Ketika mereka akan turun, ternyata di area situ sedang terkena banjir. Skin berpindah ketika yang lain menggotong Almira. Di sini mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh. Lalu mereka mandi dan ganti pakaian. Di sini Mojo menutupi luka bekas jatuhnya tadi. Iki wedake. Banget kok lah. Kayak kon boy sae. Copot ki bajumu. Apa mesem-mesem? Gayangi aku, Cuk. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan naik kereta api. Di sini Arok bermimpi bahwa ia telah menikah dengan Maya. Lalu datanglah preman yang menyodominya. Arok pun bangun dan malu ketika dilihat oleh teman-temannya. Karena jarak pernikahannya semakin dekat, mereka terpaksa menaiki ambulan. Cangkemmu nyepor. Gendeng Jo, mosok lagi ini. Iku, Cuk. Iki kan buat orang mati. Gimana? Mau ketemu Maya gak? Jo. Cuk. Jangan dari situ. Tak kemasukan setan kon. Jadi ke Jakarta gak? Di sini, Arok, Yoji, dan Almira bercerita bahwa mereka tidak percaya adanya Tuhan, namun tidak dengan si Mojo. Lalu ketika supir ambulan mengantuk dan membuat ambulan oleng, di sini Yoji, Arok, dan Almira berdoa dan percaya adanya Tuhan. Lalu ketika mereka sampai di Cirebon, mereka yang lapar pun mengamen. Segelas air membawakan Setelah itu, mereka membeli satu nasi bungkus untuk dimakan bersama-sama. Di sini, Almira memberitahu yang lain kalau ia sedang menstruasi. Mereka lalu membeli pembalut untuk Almira. Namun karena harganya yang mahal, mereka meminta membeli eceran, namun ditolak. Arok yang emosi langsung membukanya dan disuruh untuk membeli semuanya. Dan ketika penjual melihat Almira yang memakai embel-embel Arema, akhirnya inilah yang terjadi.
Wis, gak usah kate mlayu-mlayu. Iki gawa nae iki. NKB gawa. Malang tuh. Ini Aremania. Di malam harinya, perjalanan mereka harus tertunda karena Mojo yang sedang sakit karena luka yang berada di kaki Mojo. Lalu mereka pun mendatangi rumah sakit, namun di sini mereka malah ditolak. Arok yang putus asa ingin pulang, namun Mojo berbicara bahwa Arok harus menemui Maya agar dapat mengungkapkan rasa cintanya. Di sini akhirnya Arok pun mempunyai rencana untuk membawa dokter untuk mengobati si Mojo. Lalu dokter itu pun mengobati luka Mojo. Di malam harinya, ketika Arok sedang memperlihatkan cincin yang ia curi kepada temannya, di sini mereka marah kenapa Arok tidak menjualnya saat mereka sedang lapar. Mojo yang terbawa emosi memukul Arok dan mengenai ketua preman yang bernama Leo. Di sini terjadi keributan hingga polisi datang dan mereka harus mendekam di penjara. Almira menyuruh Yoji untuk menghubungi Tante Rosa yang berada di Jakarta untuk membebaskan mereka. Tante Rosa ini adalah orang yang membawa Yoji untuk menjadi model. Namun di sini Yoji tidak mau. Akhirnya Arok dan Mojo membujuknya hingga Yoji mau. Akhirnya Tante Rosa datang dan membebaskan mereka dengan syarat Yoji harus mengikuti foto model. Lalu di pagi harinya Maya akan melangsungkan pernikahannya. Di sini kebanyakan tamu yang datang adalah anak pang dan preman. Bersamaan dengan itu, Arok dan yang lain sedang akan melakukan perjalanan ke pernikahan Maya. Lalu di sini Arok melihat preman yang tadi malam mengambil cincinnya. Karena kalah jumlah, mereka memukul satu kali lalu pergi ke sebuah gang. Dan ternyata mereka dikepung oleh Leo dan temannya. Di sini Arok dan yang lain memanggil bantuan dengan mengeluarkan suara khas anak pang. Tiba-tiba datanglah para anak pang. Di sini Leo ketakutan kepada ketua anak pang. Lalu Kang Ketua menyuruh mereka untuk menyelesaikan secara jantan. Arok hampir kalah oleh Leo, dan di sini datanglah Maya yang membuat Arok bangkit dan mengalahkan Leo. Setelah mengalahkan Leo, di sini Arok mengungkapkan rasa cintanya kepada Maya. Lalu tibalah Andra datang ke sana dan menyuruh Maya untuk memilihnya atau memilih Arok. Maaf, Ndra. Aku mencintai Arok. Dan ternyata Maya lebih memberi Arok. Bukannya marah atau apa, Andra malah senang karena ia memang belum siap untuk menikah dengan Maya. Di sini, Yoji juga bersamaan mengungkapkan rasa cintanya kepada Almira. Sebelum film ini selesai, diperlihatkan Arok yang sudah menikah dan mempunyai warung makan. Lalu Yoji yang menjadi model dengan didampingi oleh Almira. Dan Mojo yang menjadi aktor dalam sebuah sinetron. Dan film pun tamat. Ending yang bikin terharu. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah solidaritas dalam berteman adalah kekuatan yang sulit ditumbangkan. Jadilah teman yang ada dalam kesulitan dan kesenangan. Oke, sekian dan terima kasih.